Selamat bertemu lagi dengan saya Iko Mang Arina. Teman-teman sekalian, kali ini saya ingin membahas satu topik yang sangat menarik. Ya, saya kira tak seorang pun yang tidak tertarik dengan topik ini, yaitu kesehatan di tangan Anda. Yang saya maksudkan itu adalah tangan kita ini adalah kunci-kunci daripada kesehatan kita, ya. Nah, inilah inti daripada terapi yang seringkali saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian mengenai terapi akupresur. Di tangan ini terdapat seluruh kunci atau titik organ yang menentukan seberapa bagus kesehatan kita, ya. Nah, untuk membahasnya lebih lanjut, kita membutuhkan waktu yang agak lama. Saya mohon kesabaran teman-teman sekalian agar tidak skip video ini, supaya Anda paham betul apa yang saya maksudkan dengan kesehatan di tangan Anda. Nah, teman-teman yang belum like, belum subscribe, saya berharap sekali teman-teman bisa like, subscribe, dan share supaya video ini semakin banyak dijangkau oleh masyarakat di mana saja. Kita akan bahas selanjutnya. Baik, akan saya jelaskan apa yang dimaksud dengan kesehatan di tangan Anda. Teman-teman sekalian, Anda coba perhatikan semua tangan Anda, telapak tangan kiri dan kanan. Akan saya jelaskan bagaimana hubungan antara organ dengan telapak tangan kita. Oke. Baik. Menurut buku yang saya pelajari dari seorang dokter akupresur di India, yaitu Dr. Devendra Vora. Beliau sudah menyembuhkan ratusan ribu pasien hanya dengan melakukan terapi akupresur. Nah, ini bukunya, kalau teman-teman mau lihat silakan cari di internet, ya. Oke. Baik. Saya berdiri, ya. Teman-teman kalau berdiri tentu saja akan lebih jelas, ya. Oke. Tangan kita adalah refleksi daripada tubuh kita. Nah, ini juga berlaku pada telapak kaki kita. Telapak kaki, telapak tangan itu adalah refleksi daripada tubuh kita. Nah, tubuh kita dibagi dua bagian. Ini adalah bagian kanan direfleksikan dengan tangan kanan. Ini adalah bagian kiri direfleksikan dengan tangan kiri, ya. Nah, kalau ini tangan kiri dan tangan kanan dijadikan satu seperti ini, berarti garis yang terbentuk antara tangan kiri dan tangan kanan ini adalah yang namanya as, sumbu tubuh kita. Tepatnya adalah tulang belakang. Oke. Sekarang kita bahas satu persatu. Di tubuh kita sebelah kiri ini dibagi menjadi 5 meridian. Meridian itu artinya garis yang tidak nyata, yang merupakan jalur daripada pengantaran listrik tubuh kita, ya. Saya ke belakang dulu. Bahwa tubuh kita dialiri oleh aliran listrik, ya, yang dalam bahasa Sanskerta itu namanya prana. Dalam bahasa Cina itu namanya qi. Aliran listrik itu didapat dari hidung kanan, hidung kiri. Kita hirup udara dari atmosfer, kemudian dia diturbulensi di sini, kemudian menuju ke otak belakang, terjadilah yang namanya prana atau energi atau qi. Nah, itulah yang menghidupkan sel tubuh kita, ya, yang menyebabkan sel-sel kita bisa beraktivitas. Nah, energi itu dikirimkan melalui meridian, ya, meridian 1,
Ini kalau sebelah kiri ya. Kemudian meridian 2, meridian 3, meridian 4, meridian 5. Nah, di sini meridian-meridian itu bercabang. Meridian 1 bercabang ke sini, meridian 2 bercabang ke sini, meridian 3 di sini, ini meridian 4, meridian 5. Begitu juga dengan telapak tangan kanan. Ini meridian 1, ini meridian 2, meridian 3, 4, dan 5. Termasuk dengan telapak kaki. Ya, saya tidak tunjukkan kaki saya. Supaya lebih ringkas, kita cukup bahas di telapak tangan. Oke? Sampai di sini saya harap teman-teman mengerti. Saya ulang, di kiri ada 5 meridian, di kanan ada 5 meridian. Ini meridian 1, meridian 2, 3, 4, dan 5. Anggaplah ini adalah tubuh kita yang sedang berdiri, ya. Oke, ini tubuh kita yang sedang berdiri. Sekarang kita bagi, kita potong-potong. Kalau tubuh ini dipotong, ini adalah leher dan kepala ke atas. Ini adalah dada. Ini adalah perut. Ini adalah pinggul. Nah, kalau ini adalah refleksi tubuh kita, bagian jari semuanya ini ke atas, ini adalah wilayah kepala. Terus ini wilayah dada. Terus ini wilayah perut. Ini wilayah leher sini ya. Terus ini wilayah pinggul dan panggul, pinggang ya. Begitu juga di tangan kanan. Oke. Teman-teman sekalian, sekarang kalau ini tubuh kita, misalnya kita mau cari titik refleksi atau titik akupresur daripada lambung misalnya. Nah, lambung kalau di badan ada di sini. Kalau ditarik garis di sini dia meridian 2. Ya, meridian 2. Berarti kalau di tangan dia ditarik di sini. Meridian 2. Nah, sedangkan lambung itu ada di antara dada dan perut. Berarti titik lambung ada di sini. Oke, jadi kalau Anda mau menyehatkan lambung, Anda tekan pada titik ini. Oke. Baik, saya kira paham. Saya kasih contoh lagi jantung. Jantung ada di sini. Dia kalau ditarik sini ada meridian 3 dan meridian 4, antara 3 dan 4. Berarti di sini antara 3 dan 4. Nah, berarti dia titik jantung ada di sini. Karena jantung ada di dada. Ini adalah bagian dada. Oke. Oke. Bagaimana kalau usus buntu? Usus buntu itu ada di perut, bagian kanan bawah. Kalau ditarik meridiannya, dia di meridian 4. Sini ya. Oke. Baik, ini meridian 4. Terus wilayah perut ada di sini. Berarti perut bagian bawah ada di sini. Berarti titik daripada usus buntu ada di sini. Ya, nanti kalau teman-teman belum jelas boleh nanti diperjelas lagi lewat WA atau inbox. Oke, ini penjelasan sangat singkat karena kita menghitung durasi. Baiklah, sampai di sini mudah-mudahan teman paham. Saya akan jelaskan lagi teori daripada akupresur selanjutnya. Baik teman-teman, kita lanjutkan pembahasan kita tentang kesehatan ada di tangan Anda. Tadi saya sudah jelaskan secara anatomi meridian-meridian yang berhubungan dengan organ-organ tubuh kita yang ada di telapak tangan. Sekarang saya ingin jelaskan bagaimana Anda paham tentang bagaimana melaksanakan pemijatan terhadap titik akupresur yang ada di tangan. Supaya Anda mengerti, saya akan jelaskan dulu teori yang sesungguhnya. Baiklah, saya akan jelaskan kepada Anda bagaimana pijat akupresur ini yang dilakukan penekanan pada tangan atau telapak kaki bisa menyembuhkan. Nah, sebelum itu saya ingin jelaskan dulu tentang teori yang mana sel-sel kita di dalam tubuh mendapatkan aliran listrik ya, sehingga sel itu bisa bekerja sempurna.
ketika ada sumbatan atau hambatan yang menyebabkan aliran listrik itu tidak lancar, maka pada titik organ itu akan terasa sakit apabila ditekan. Ya. Jadi kalau orang itu organnya bagus, kalau pada titik organ itu ditekan, misalnya ini titik organ tiroid, ya. Kalau organ tiroidnya itu maksimal bekerja, kalau ditekan, dia tidak akan sakit. Tetapi kalau ada masalah dengan titik tiroid ini, ditekan sedikit saja dia akan terasa sangat sakit. Seperti kena pisau atau kena benda tumpul dan sebagainya. Nah, teman-teman sekalian saya ulangi lagi, ketika ada sumbatan atau hambatan aliran listrik pada organ tersebut, misalnya ini pada organ tiroid. Nah, ini kalau orang yang sakit berat karena kelenjar tiroid itu bekerja keras untuk menghasilkan energi, dia akan mengalami permasalahan. Kalau ditekan titiknya di sini akan terasa sakit sekali. Oke. Nah, kalau itu dilakukan penekanan berulang-ulang sampai maksimal 60 kali, maka lama-kelamaan titik itu akan berkurang sakitnya. Ya. Bahkan kalau sudah sembuh total sama sekali tidak sakit. Nah, itulah teorinya. Untuk kembali kepada titik organ yang sehat, kita harus menekannya selama 30 kali paling kurang dan selama 60 kali paling banyak. Untuk orang yang sakit berat, itu harus dilakukan setiap hari, pagi dan sore. Ya, misalnya orang sakit diabetes, karena banyak sekali titiknya yang bermasalah, kita harus cari titik-titik lain yang bermasalah. Misalnya ginjal, jantung, dan sebagainya. Itu harus ditekan sebanyak 30 kali minimal pada setiap organ yang bermasalah. Oke, kalau nanti sudah sembuh atau sudah bagus fungsi organnya, ditekan bagaimanapun dia tidak akan terasa sakit. Karena hambatan itu sudah terlepas. Bapak Ibu sekalian, tekanan itulah yang menyebabkan hambatan atau sumbatan energi itu menjadi plong atau longgar. Yang penting kita tahu apa penyebab daripada sumbatan energi itu. Salah satu penyebab yang paling lumrah adalah kolesterol, ya. Penumpukan kolesterol, penumpukan asam urat di seluruh tubuh dimanapun dia akan menyumbat, mungkin di mata, mungkin di telinga, mungkin di hati, atau ada infeksi atau peradangan. Misalnya peradangan pada usus buntu di sini, dia akan tersumbat itu aliran energi ke usus buntu sehingga usus buntu menjadi tidak berfungsi maksimal. Kalau ditekan di sini akan terasa sakit. Kalau ditekan-tekan terus, dia akan mengirimkan energi ke usus buntu sehingga usus buntu terbuka lagi energinya, maka dia bisa bekerja lagi dengan sempurna selnya. Itulah prinsip penyembuhannya. Maka dikatakan kesehatan ada di tangan Anda. Baik, akan kita jelaskan lagi bagaimana cara menekan titik akupresur di tangan Anda. Baik, saya akan menjelaskan sekarang mengenai cara menekan atau cara meragukan terapi akupresur supaya efektif, ya. Ingat ya, aku artinya titik atau poin, pressure itu artinya tekan. Jadi hanya boleh menekan. Ingat, menekan, bukan mengurut, ya. Oke. Untuk beberapa kasus yang berat, ya, misalnya orang yang pingsan, orang yang sakit parah, menekan itu harus dengan lembut, ya, dengan lembut. Nah, misalnya kalau orang sakit berat, kita harus tekan dulu ini titik tiroidnya. Menekan harus dengan lembut, kemudian perhatikan roman wajahnya. Kalau dia sudah merasa kesakitan, wajahnya pasti akan berubah begini, ya, atau begini, ya.
Nah, ketika dia sudah menunjukkan rasa sakit, maka kita harus menahan tekanan itu pada tekanan itu, kemudian dilepas, kemudian diulangi lagi. Kemudian dilepas, diulangi lagi. Itu namanya tekan lepas, tekan lepas. 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, ya, jadi untuk orang yang sakit berat, kita harus hati-hati menekan karena akan sangat sakit, ya. Oke. Berikutnya, untuk menekan daerah-daerah yang tebal ototnya seperti ini tebal ototnya ya. Kita bisa menggunakan ujung jempol, tapi ingat jempolnya nggak boleh pakai kuku, ya. Kuku harus pendek. Kita seperti ini boleh, ya. Nah, macam ini dia agak banyak ototnya, kita bisa lakukan seperti ini. Tapi ingat, kuku harus pendek ya. Nah, ini titik lambung. Kemudian ini pada titik dada ini dada ini kita menekan seperti ini ya. Jadi ini jempol ini begini ya. Nah, tangan menjadi bantalan, tangan ini jari ini ya. Oke. Nah, untuk titik otak kan dari sini ya, ini kepala. Ini kita bisa menekan dengan cara seperti ini. Nah, teman-teman, kalau otak itu, setiap penyakit itu akan terrefleksi ke otak ya. Nah, kemudian ini untuk titik tulang belakang di sini. Nah, jadi setiap orang sakit juga akan berefleksi kepada tulang belakang. Apalagi orang yang sakit pinggang ya. Ini tekan, nah, tekan ya. Oke. Untuk jari ini halus ya. Jadi kalau kita menekan jari, misalnya ini titik hidung, kita menekan seperti ini, ya. Jepit dengan ini ya, begini ya. Nah, bukan begini ya. Jadi kita harus menekan seperti ini, menjepitnya. Nah, seperti ini juga ya. Kalau memang bermasalah kayak ini kalau orangnya vertigo, di sini titik telinga karena saraf ke-8 ada di telinga, ya. Nah, kalau ini titik yang otak belakang ini, orang yang lowbat, orang yang terlalu capek, terlalu lelah, stres, kurang tidur, di sini titik organ belakang. Nah, kalau ini titik mata, sini. Kalau mau menekan titik mata boleh seperti ini, ya. Ini titik mata ada 2 sini. Nah. Kemudian ini titik telinga. Nah, ini kalau telinga Anda luka atau radang atau sakit, nyut-nyut, berdengung, di sini ya. Ya. Oke. Jadi bisa juga berlaku untuk tangan kanan, sama tangan kiri, tangan kanan. Teman-teman sekalian, itu cara untuk melakukan pemijatan. Ingat ya, 1 kali pijat pada titik yang bermasalah. Kalau titiknya nggak bermasalah, nggak usah ditekan terus ya, tinggalkan aja, cari titik yang lain ya. Nanti akan saya perlihatkan pada gambar titik refleksi sesuai dengan anatomi tubuh kita pada tangan maupun pada kaki. Teman-teman boleh belajar di situ untuk menghafalkan titik-titiknya. Oke teman-teman, itulah cara menekan ya. Kita bisa praktek, Anda bisa lakukan sendiri sambil nonton TV, sambil nunggu pesawat di bandara, sambil menunggu bis dan sebagainya, atau sambil menunggu pacar yang akan kita temui untuk menghilangkan stres. Oke, baiklah, itu mengenai cara melakukan penekanan. Baiklah teman-teman sekalian, seperti yang saya katakan tadi, kesehatan ada di tangan Anda ya. Bagi Anda yang sedang sakit, Anda bisa memperbaiki kesehatan Anda secara mandiri dengan melakukan penekanan pada titik-titik akupresur di telapak tangan Anda. Ini bisa dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, di mana saja ya. Tidak perlu waktu khusus, tidak perlu tempat khusus, tidak perlu kondisi tertentu. Cuma yang diperhatikan apabila pasiennya pingsan atau sangat berat,
kita harus menekannya dengan pelan-pelan ya. Tapi ada beberapa hal yang tidak dibolehkan. Pertama, kalau penderita yang hamil ya. Penderita yang hamil, kita tidak boleh menekan pada titik-titik refleksi kandungannya. Ini kalau titik refleksi kandungan ada di sini ya. Oke. Kalau penderita yang hamil. Penderita yang sangat berat, misalnya sakit penyakit jantung yang berat, itu tidak boleh ditekan terlalu keras. Dia harus ditekan dengan hati-hati ya. Terus untuk penderita yang mengalami gangguan pembekuan darah atau hemofilia ya, itu juga harus dipertimbangkan sekali bagaimana Anda menekannya, karena kalau ditekan terlalu keras itu akan menimbulkan perdarahan pada bawah kulit. Oke teman-teman sekalian, saya harap video ini dapat membantu Anda yang sedang sakit ya, atau keluarga Anda yang sedang sakit apapun bisa disembuhkan dengan ini. Tetapi kalau sakitnya parah, berat, itu membutuhkan hal-hal khusus ya. Seperti kalau sakit kanker, itu harus dibarengi dengan diet yang bagus, minum yang cukup, kemudian suasana rumah atau keluarga yang mendukung. Jadi bukan hanya pijat akupresur ini yang kita andalkan, tetapi ada beberapa hal yang penting untuk diperhatikan. Tapi kalau untuk sakit kepala, sakit mah, sakit perut, mencret, mual, muntah, itu bisa sembuh dalam waktu yang singkat setelah dilakukan pemijatan dengan benar. Saya harap video ini bermanfaat dan tolong dibagikan kepada siapa saja. Kita melakukan pelayanan kepada siapa saja, ini sangat baik ya, untuk membantu teman-teman keluarga kita yang sedang sakit. Nah, untuk Anda yang tidak sedang sakit, jangan juga merasa bahwa Anda sehat sekali, karena kalau Anda sedang tidak merasa sakit belum tentu Anda sehat ya. Karena penyakit itu tidak harus memberikan tanda-tanda yang berat. Nah, untuk perawatan Anda cukup dengan melakukan tepuk tangan seperti ini. Kalau Anda bisa tepuk tangan seperti ini, berarti seluruh titik organ di telapak tangan Anda sudah ditekan dan diaktifkan. Oke, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalam.